Bapak dan ibu memasuki usia 60 tahun ke atas sering kali membuat seorang pria diam-diam bergulat dengan perasaannya sendiri. Tubuh tidak lagi sekuat dulu, suara tidak lagi sekeras masa muda, dan dunia terasa bergerak tanpa menunggu. Ada yang tersenyum di luar tetapi di dalam hati bertanya, apakah saya masih dihargai? Apakah pesona saya sudah benar-benar hilang? Pertanyaan ini jarang diucapkan, namun sangat nyata dirasakan oleh banyak pria di usia senja. Secara psikologis, usia senja adalah fase ketika identitas lama perlahan dilepaskan. Dulu seorang pria dinilai dari kerja keras, penghasilan, dan kekuatan fisik. Kini, peran itu berubah. Anak-anak sudah mandiri, pekerjaan selesai, dan pengakuan tidak lagi datang seperti dulu. Jika seorang pria tidak siap secara batin, perubahan ini bisa terasa seperti kehilangan nilai diri. Namun justru disinilah titik balik dimulai, karena pesona sejati di usia ini tidak lagi bersumber dari luar, melainkan dari dalam. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak dengan penuh perhatian. Boleh tuliskan di kolom komentar, Bapak dan Ibu berasal dari mana? Apakah dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, atau mungkin sedang tinggal di luar negeri? Dengan berbagi asal daerah, kita seperti duduk bersama, saling mengenal, dan saling menguatkan sebagai sesama pejalan di usia senja. Ada kisah Pak Ridwan, 65 tahun, seorang pensiunan yang awalnya merasa pesonanya benar-benar berakhir. Ia jarang berbicara, merasa tidak lagi penting, dan sering menyendiri. Namun seiring waktu, ia mulai menyadari bahwa orang-orang justru mencari ketenangannya. Cara bicaranya yang pelan, sikapnya yang tidak reaktif, dan kehadirannya yang menenangkan membuat orang nyaman. Ia tidak berubah menjadi lebih hebat, ia hanya menjadi lebih utuh. Jika seorang pria usia senja merasa pesonanya hilang, dampaknya bisa panjang. Ia mudah merasa tersinggung, merasa diremehkan, dan sulit menikmati hidup. Hubungan keluarga bisa renggang, kesehatan mental menurun, dan hari-hari terasa kosong. Namun ketika seorang pria memahami bahwa pesona tidak selalu tentang terlihat kuat, tetapi tentang membuat orang lain merasa aman, maka hidup mulai terasa lebih bermakna. Di segmen pembuka ini, Bapak dan Ibu perlu mengingat satu hal penting. Pesona pria usia 60 plus tidak pernah benar-benar pudar. Ia hanya berubah bentuk, dari dominasi menjadi ketenangan, dari pembuktian menjadi kebijaksanaan. Dan jika seorang pria memiliki hal-hal tertentu dalam sikap dan batinnya, pesonanya justru akan semakin kuat seiring bertambahnya usia. Di segmen berikutnya, kita akan mulai membahas satu persatu hal itu secara mendalam dan bermakna. Bapak dan Ibu, banyak pria di usia 60 tahun ke atas mengira bahwa pesona hanya milik mereka yang masih muda, kuat, dan aktif kemana-mana. Padahal justru di usia senja, pesona seorang pria bisa terasa jauh lebih dalam. Bukan lagi pesona yang bising, melainkan pesona yang tenang. Bukan yang menuntut perhatian, tetapi yang membuat orang ingin mendekat dengan sukarela. Sayangnya, banyak yang tidak menyadari perubahan ini, dan malah merasa dirinya sudah tidak berarti. Secara psikologis, pesona di usia senja lahir dari kestabilan emosi. Ketika seorang pria tidak lagi mudah tersinggung, tidak terburu-buru ingin didengar, dan tidak merasa harus selalu benar, orang di sekitarnya akan merasakan kenyamanan. Otak manusia secara alami tertarik pada sosok yang stabil dan bisa diprediksi secara emosional. Inilah sebabnya pria yang tenang justru lebih dihormati. Meski jarang bicara banyak, ada cerita tentang Pak Hasan, 67 tahun, yang dulu dikenal keras dan dominan. Setelah pensiun, ia memilih banyak diam, lebih sering mendengar daripada berbicara. Awalnya ia mengira orang akan melupakannya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Anak-anaknya lebih sering meminta pendapat, tetangga merasa nyaman duduk bersamanya, dan cucu-cucu senang berada di dekatnya. Tanpa ia sadari, ketenangan itulah yang menjadi pesona barunya. Jika seorang pria usia senja gagal mengelola emosinya, dampaknya tidak main-main. Ia bisa terlihat mudah marah, sensitif, atau merasa selalu disalahkan. Hal ini perlahan mengikis rasa hormat orang lain. Sebaliknya, pria yang mampu menahan reaksi dan memilih sikap tenang akan dipandang matang, berwibawa, dan layak dijadikan panutan. Ketika emosi stabil, tubuh pun ikut lebih sehat, tidur lebih nyenyak, dan hati lebih damai. Sudut pandang bijaknya adalah ini. Ketenangan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan batin. Pria yang tidak lagi perlu membuktikan diri justru memancarkan rasa percaya diri yang alami. Ia tidak berusaha terlihat hebat,
tetapi kehadirannya terasa menenangkan. Dan itulah bentuk pesona yang tidak bisa dibuat-buat atau dipaksakan. Pesona sejati pria usia 60 plus dimulai dari emosi yang tenang dan sikap yang tidak reaktif. Jika Bapak merasa bagian ini menyentuh dan relevan dengan perjalanan hidup Bapak, silakan tuliskan di kolom komentar kata "tenang" sebagai tanda bahwa Bapak sedang belajar menikmati usia senja dengan lebih damai. Dan bila dirasa bermanfaat, Bapak juga bisa membagikan video ini kepada sahabat atau keluarga, agar semakin banyak pria usia senja yang kembali percaya bahwa pesona mereka belum pernah hilang. Bapak dan Ibu, salah satu hal yang sering luput disadari oleh pria di usia 60 tahun ke atas adalah bahwa cara berbicara kini jauh lebih menentukan pesona dibandingkan isi kata itu sendiri. Di usia muda, suara keras mungkin dianggap wibawa. Namun di usia senja, nada yang tenang, pilihan kata yang lembut, dan kemampuan menahan diri justru menjadi sumber penghormatan. Banyak pria tidak sadar bahwa pesonanya memudar bukan karena usia, melainkan karena kata-kata yang melukai tanpa sengaja. Secara psikologis, semakin bertambah usia seseorang, semakin tinggi kebutuhan emosional akan rasa aman. Orang di sekitar, baik istri, anak maupun cucu, lebih sensitif terhadap nada suara dibandingkan maksud tersembunyi. Otak manusia akan menutup diri ketika mendengar nada tinggi, menyalahkan, atau merendahkan. Sebaliknya, nada rendah, pelan, dan terukur akan mengaktifkan rasa percaya dan keterbukaan. Inilah sebabnya pria yang berbicara seperlunya justru terlihat lebih berkelas. Ada kisah Pak Ahmad, 70 tahun, yang dulu dikenal jujur tapi pedas. Ia sering berkata, "Ayah cuma bicara apa adanya." Namun lama-kelamaan anak-anaknya enggan berdiskusi, istrinya memilih diam, dan suasana rumah terasa kaku. Hingga suatu hari ia jatuh sakit ringan dan merasa kesepian. Sejak itu ia belajar satu hal penting, kejujuran tanpa kelembutan bisa menjadi luka. Ia mulai menahan komentar, memilih diam saat emosi naik, dan berbicara hanya ketika benar-benar dibutuhkan. Perubahan kecil itu membawa dampak besar. Hubungan keluarganya membaik, obrolan terasa lebih hangat, dan orang-orang mulai kembali mendekat. Sebaliknya, pria yang terus merasa harus mengoreksi, menasihati, dan mengomentari segalanya akan perlahan dijauhi. Bukan karena tidak dihormati, tetapi karena orang lain lelah secara batin. Dalam jangka panjang, pola komunikasi yang keras bisa meningkatkan stres, memperburuk tekanan darah, dan membuat usia senja terasa sunyi. Sudut pandang bijaknya adalah ini. Pria berkelas tidak sibuk didengar, tetapi tahu kapan harus mendengar. Di usia senja, wibawa tidak lagi datang dari banyaknya nasihat, melainkan dari ketenangan sikap. Diam yang tepat waktu seringkali lebih dihormati daripada 1000 kata. Ketika Bapak mampu berbicara tanpa menyakiti dan diam tanpa menghakimi, disitulah karisma sejati tumbuh dengan alami. Maka ingatlah satu hal penting ini, pesona pria usia 60 plus tidak diukur dari seberapa keras suara kita, tetapi dari seberapa aman orang lain merasa saat berada di dekat kita. Jika Bapak merasa bagian ini menggugah, silakan tuliskan kata bijak di kolom komentar sebagai tanda bahwa Bapak sedang belajar menjaga wibawa dengan cara yang lebih tenang. Kehadiran Bapak di sini sudah menjadi bagian dari perjalanan menuju usia senja yang bermakna. Bapak dan Ibu, di usia senja ada satu hal yang sangat menentukan apakah seorang pria tetap dipandang berwibawa atau justru perlahan kehilangan hormat, yaitu cara ia memperlakukan dirinya sendiri. Banyak pria merasa setelah 60 tahun, merawat diri dianggap tidak penting lagi. Padahal justru sebaliknya. Di usia ini, sikap menghargai diri adalah fondasi utama agar orang lain pun tetap menghormati kita. Secara psikologis, manusia membaca nilai seseorang dari cara ia menjaga batas dan martabatnya. Pria yang masih memperhatikan kebersihan, kerapian, dan keteraturan hidup memberi sinyal kuat bahwa ia masih memegang kendali atas hidupnya. Ini bukan soal tampan atau gaya mahal, melainkan pesan bawah sadar. Saya masih bertanggung jawab atas diri saya. Otak orang lain menangkap pesan itu sebagai wibawa yang tenang, bukan kesombongan. Ada kisah Pak Surya, 68 tahun pensiunan guru. Setelah pensiun, ia mulai abai pada penampilan. Baju seadanya, jam tidur berantakan, dan sering berkata, "Sudahlah, sudah tua." Tanpa disadari, cara orang di sekitarnya berubah. Ia jarang diajak diskusi, pendapatnya mulai diabaikan. Hingga suatu hari cucunya berkata polos, "Kakek kelihatan capek terus."
Kalimat sederhana itu menyentaknya. Pak Surya perlahan berubah. Bukan menjadi berlebihan, hanya kembali merapikan hidupnya. Bangun pagi teratur, berpakaian bersih, duduk dengan tegap dan berbicara dengan tenang. Dampaknya luar biasa. Orang-orang kembali mendengarkan, anak-anak lebih hormat, dan ia sendiri merasa lebih hidup. Sebaliknya, pria yang menyerah pada sikap terserah, sering tidak sadar bahwa ia sedang melepas wibawanya sendiri sedikit demi sedikit. Pandangan bijaknya begini, Bapak. Merawat diri bukan tanda takut tua, tapi tanda menerima usia dengan bermartabat. Pria berkelas di usia senja tidak berlomba dengan usia muda, tetapi berdamai dengan dirinya sendiri. Ketika kita memperlakukan diri dengan hormat, dunia pun akan menyesuaikan cara memperlakukan kita. Maka ingat satu kalimat ini baik-baik. Pesona pria 60+ bukan berasal dari apa yang ia miliki, tetapi dari cara ia menjaga dirinya. Jika bagian ini terasa dekat dengan pengalaman Bapak, silakan tuliskan kata harga diri di kolom komentar. Bukan untuk pamer, tapi sebagai pengingat bahwa usia senja tetap layak dijalani dengan sikap terhormat. Bapak dan Ibu, ada satu hal yang sering tidak disadari oleh pria di usia senja. Padahal inilah yang paling kuat menjaga pesona mereka tetap hidup. Kemampuan mendengarkan dengan tulus. Di usia muda, pria sering dihargai karena keberanian, kerja keras, dan ketegasan. Namun di usia 60 tahun ke atas, kualitas itu bergeser. Yang membuat seorang pria tetap dipandang berkelas bukan lagi seberapa keras ia bicara, tetapi seberapa dalam ia mau mendengar. Secara psikologis, manusia merasa dihargai ketika didengarkan tanpa dihakimi. Di usia senja, banyak pria terjebak pada kebiasaan ingin selalu menasihati, membenarkan, atau membandingkan dengan masa lalu. Tanpa sadar, ini membuat orang di sekitarnya merasa kecil dan lelah. Padahal pria yang tenang, yang mampu menahan lidah dan membuka telinga, justru memancarkan rasa aman. Dan rasa aman inilah yang diam-diam sangat memikat, terutama bagi perempuan. Saya ingin berbagi kisah Pak Hendra, 70 tahun, dari Yogyakarta. Dulu beliau dikenal pintar dan berwawasan luas, tapi hampir setiap percakapan berubah menjadi ceramah panjang. Anak-anaknya jarang bercerita, istrinya lebih sering diam. Hingga suatu hari Pak Hendra memilih berubah. Ia mulai mendengar tanpa memotong, mengangguk tanpa menggurui, dan hanya bicara jika diminta. Perubahannya sederhana, tapi dampaknya besar. Rumahnya menjadi lebih hangat, percakapan lebih dalam, dan kehadirannya kembali dirindukan. Dalam jangka panjang, pria yang mau mendengar akan menuai hasil yang sangat berharga. Hubungan keluarga menjadi lebih dekat, pasangan merasa dihargai, dan lingkungan melihatnya sebagai sosok bijak, bukan orang tua yang melelahkan. Sebaliknya, pria yang terus ingin didengar tanpa mau mendengar sering berakhir sendirian, meski secara fisik dikelilingi banyak orang. Kesepian seperti ini pelan-pelan menggerogoti ketenangan batin dan harga diri. Sudut pandang bijaknya begini, Bapak. Mendengarkan bukan tanda kalah, tapi tanda kedewasaan emosional. Pria berkelas di usia senja tidak merasa terancam oleh pendapat orang lain. Ia tidak perlu membuktikan apa-apa. Ketika seorang pria mampu hadir penuh dalam percakapan, orang lain akan merasa penting di hadapannya. Dan dari situlah hormat tumbuh dengan sendirinya, tanpa diminta. Maka jika Bapak ingin menjaga pesona agar tak pernah pudar, latihlah satu kebiasaan ini. Dengarkan lebih banyak, bicara seperlunya. Jika bagian ini terasa menampar sekaligus menguatkan, tuliskan kata mendengar di kolom komentar. Di segmen 6, kita akan membahas satu hal lagi yang sering diabaikan pria usia 60+, padahal justru menjadi kunci ketenangan dan daya tarik yang bertahan lama. Bapak dan Ibu, ada satu kualitas yang sering disalahpahami oleh pria di usia senja. Banyak yang mengira sikap ini tanda kelemahan. Padahal justru inilah yang membuat pesona pria 60+ terasa tenang, matang, dan sangat berwibawa, yaitu kemampuan mengendalikan emosi. Di usia ini, emosi yang stabil jauh lebih menarik daripada ambisi yang meledak-ledak. Secara psikologis, pria yang mudah tersinggung, cepat marah, atau gampang merasa diremehkan sebenarnya sedang berjuang dengan rasa kehilangan peran. Setelah pensiun, setelah anak-anak mandiri, banyak pria merasa tak lagi dibutuhkan seperti dulu. Jika perasaan ini tidak diolah dengan bijak, ia berubah menjadi emosi negatif yang mudah meledak. Sebaliknya, pria yang mampu menerima perubahan peran dengan lapang akan terlihat lebih kokoh dari dalam. Ada kisah Pak Ahmad, 66 tahun, dari Medan. Dulu beliau dikenal sebagai kepala keluarga yang tegas. Namun setelah pensiun, sedikit-sedikit tersinggung. Anak terlambat membalas pesan, beliau marah.
Istri berbeda pendapat, beliau merasa dilawan. Sampai suatu hari beliau berkata lirih, "Saya capek marah, tapi tidak tahu harus bagaimana." Dari situ Pak Ahmad mulai belajar satu hal, menenangkan diri sebelum bereaksi. Ia mulai diam sejenak, menarik napas, dan memilih kata-kata dengan hati-hati. Perubahan kecil itu membawa dampak besar. Rumah menjadi lebih damai, percakapan tidak lagi penuh ketegangan, dan orang-orang merasa nyaman berada di dekatnya. Dalam jangka panjang, pria yang mampu mengelola emosi akan memiliki hubungan keluarga yang lebih hangat, kesehatan mental yang lebih stabil, dan tidur yang lebih nyenyak. Sebaliknya, emosi yang tidak terkendali di usia senja sering berujung pada kesepian, tekanan darah tinggi, dan rasa penyesalan yang dipendam. Sudut pandang bijaknya begini, Bapak. Ketenangan adalah bentuk kekuatan tertinggi di usia senja. Pria berkelas tidak bereaksi terhadap semua hal. Ia memilih mana yang perlu dihadapi dan mana yang bisa dilepas. Ketika emosi dikelola dengan baik, wibawa muncul dengan sendirinya. Bukan wibawa yang menakutkan, tapi wibawa yang menenangkan. Maka jika hari ini Bapak sedang belajar lebih sabar, lebih tenang, dan lebih lapang dada, ketahuilah bahwa Bapak sedang menumbuhkan pesona yang tidak akan pudar oleh usia. Jika bagian ini terasa dekat dengan perjalanan hidup Bapak, silakan tuliskan kata tenang di kolom komentar. Di segmen 7, kita akan membahas satu hal penting lagi yang membuat pria usia 60+ tetap dihormati tanpa harus bersuara keras. Bapak dan Ibu, ada satu hal yang sering luput dari perhatian pria di usia senja. Padahal inilah yang membuat pesona mereka tetap terasa kuat meski usia bertambah, yaitu cara memaknai kesederhanaan hidup. Banyak pria merasa nilainya menurun ketika penghasilan berkurang, jabatan dilepas, atau sorotan tidak lagi tertuju padanya. Padahal justru di titik inilah, keanggunan batin seorang pria diuji dan terlihat. Secara psikologis, pria yang mampu hidup sederhana dengan hati yang lapang memancarkan rasa aman dan kestabilan. Ia tidak sibuk membuktikan diri, tidak gelisah membandingkan hidupnya dengan orang lain, dan tidak terjebak pada rasa iri. Ketika seseorang berdamai dengan apa yang ia miliki, tubuh dan bahasanya memancarkan ketenangan. Dan ketenangan inilah yang diam-diam sangat menarik, karena jarang dimiliki. Ada kisah Pak Bambang, 72 tahun, pensiunan pegawai biasa. Setelah pensiun, hidupnya tidak mewah. Rumah sederhana, kendaraan lama, dan rutinitas yang tenang. Namun siapapun yang berbincang dengannya selalu merasa nyaman. Ia tidak mengeluh, tidak membesar-besarkan masa lalu, dan tidak merendahkan dirinya sendiri. Ketika ditanya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya cukup." Kalimat pendek itu membuat banyak orang kagum, tanpa ia sadari. Dalam jangka panjang, pria yang menerima kesederhanaan dengan ikhlas akan memiliki kehidupan yang lebih sehat dan hubungan yang lebih hangat. Ia tidak menekan diri dengan tuntutan yang melelahkan, sehingga stres berkurang dan emosi lebih stabil. Sebaliknya, pria yang terus menolak kenyataan usia dan keadaan sering hidup dalam kegelisahan tersembunyi. Hatinya lelah, pikirannya berat, dan pesonanya perlahan memudar karena energi batin yang terkuras. Sudut pandang bijaknya begini, Bapak. Kesederhanaan bukan kekurangan, tapi tanda kematangan jiwa. Pria berkelas di usia senja tidak diukur dari banyaknya harta, melainkan dari ketenangan saat hidup tidak lagi ramai. Ketika seseorang nyaman dengan hidupnya sendiri, orang lain akan merasa nyaman berada di dekatnya. Itulah pesona yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa dipalsukan. Maka jika hari ini hidup Bapak terasa lebih sederhana dari dulu, jangan buru-buru merasa kehilangan nilai. Bisa jadi justru di sanalah kekuatan Bapak sedang tumbuh. Jika bagian ini terasa menenangkan, silakan tuliskan kata cukup di kolom komentar. Di segmen berikutnya kita akan membahas satu hal terakhir yang sering diremehkan, namun sangat menentukan apakah pesona pria usia 60+ akan terus hidup atau perlahan menghilang. Bapak dan Ibu, ada satu hal yang sering dianggap kecil oleh pria di usia senja. Padahal inilah yang membuat pesona mereka tetap hidup di mata pasangan, keluarga, dan lingkungan sekitar, yaitu konsistensi sikap. Bukan kejutan besar, bukan kata-kata manis sesekali, tetapi kehadiran yang stabil, dapat diandalkan, dan tidak berubah-ubah oleh suasana hati. Secara psikologis manusia merasa aman kepada sosok yang konsisten. Pria yang hari ini lembut, besok keras, hari ini peduli, besok acuh, akan membuat orang di sekitarnya lelah secara emosional. Di usia 60+,
Ketidakstabilan sikap sering muncul karena kelelahan batin, rasa tidak dihargai, atau perasaan kehilangan peran. Namun justru di usia inilah, konsistensi menjadi sumber wibawa yang paling kuat. Ada kisah Pak Ridwan, 69 tahun dari Surabaya. Ia bukan pria yang banyak bicara atau romantis. Namun satu hal yang membuat istrinya dan anak-anaknya sangat menghormatinya adalah sikapnya yang selalu sama, tenang, sopan, dan dapat dipercaya. Jika ia berjanji, ia menepati. Jika ia berkata akan hadir, ia benar-benar hadir. Tidak berlebihan tapi pasti. Dari situlah rasa hormat tumbuh tanpa diminta. Dalam jangka panjang, konsistensi membangun kepercayaan yang dalam. Pria yang sikapnya stabil akan menjadi tempat pulang secara emosional bagi keluarga. Sebaliknya, pria yang mudah berubah karena emosi, gengsi, atau rasa kecewa akan perlahan dijauhi. Bukan karena dibenci, tetapi karena melelahkan. Ketidakpastian sikap menciptakan jarak yang pelan-pelan namun nyata. Sudut pandang bijaknya begini, Bapak. Pesona sejati tidak lahir dari momen sesaat, tetapi dari karakter yang bisa ditebak dengan rasa aman. Pria berkelas di usia senja tidak membuat orang menebak-nebak suasana hatinya. Ia hadir dengan versi terbaik dirinya, bahkan di hari-hari biasa. Dan justru disitulah letak daya tarik yang matang. Maka jika Bapak ingin pesona itu tetap terjaga, latihlah satu hal sederhana. Jadilah pribadi yang konsisten dalam sikap baik, bukan sempurna dalam kata-kata. Jika bagian ini terasa dekat dengan hidup Bapak, silakan tuliskan kata konsisten di kolom komentar. Di segmen berikutnya, kita akan masuk pada hal yang sering paling sulit dilakukan pria usia senja, namun paling menentukan apakah ia akan dikenang dengan hormat atau penyesalan. Bapak dan Ibu, di usia senja ada satu hal yang paling berat bagi banyak pria, namun justru inilah yang sangat menentukan apakah pesonanya akan terus hidup atau perlahan memudar, yaitu kemampuan melepaskan ego tanpa kehilangan harga diri. Banyak pria merasa bahwa mengalah berarti kalah, meminta maaf berarti lemah, dan berubah berarti kehilangan jati diri. Padahal di usia 60+, kebesaran jiwa justru terlihat dari keberanian untuk menurunkan ego. Secara psikologis, ego yang terlalu kuat sering menjadi tameng dari rasa takut tidak dihargai. Setelah pensiun, setelah peran sosial berkurang, sebagian pria mempertahankan ego sebagai bentuk pertahanan diri. Akibatnya, mereka sulit menerima kritik, enggan meminta maaf, dan kaku dalam hubungan. Padahal sikap seperti ini diam-diam menciptakan jarak emosional, terutama dengan pasangan dan anak-anak. Ada kisah Pak Rahmat, 71 tahun, dari Bandung. Ia dikenal keras kepala dan jarang mengalah. Setiap perbedaan pendapat harus dimenangkan. Namun seiring waktu, istrinya lebih banyak diam, anak-anak jarang berdiskusi. Hingga suatu hari Pak Rahmat jatuh sakit dan merasa sendirian. Di momen itulah ia menyadari, yang menjauhkan orang bukan kekurangannya, tapi egonya. Sejak itu, ia mulai belajar berkata, "Ayah bisa salah." Kalimat sederhana itu mengubah segalanya. Dalam jangka panjang, pria yang mampu menurunkan ego akan menikmati hubungan yang lebih hangat dan tulus. Ia tidak lagi dikelilingi oleh kepatuhan yang kaku, tetapi oleh kasih yang jujur. Sebaliknya, pria yang mempertahankan ego sampai akhir sering hidup dalam kesepian yang sunyi. Bukan karena tidak dicintai, tetapi karena sulit didekati. Ego yang keras akhirnya melukai dirinya sendiri. Sudut pandang bijaknya begini, Bapak. Mengalah bukan berarti kehilangan wibawa, justru sering menjadi tanda kematangan tertinggi. Pria berkelas di usia senja tidak takut terlihat manusiawi. Ia berani mengakui kesalahan, berani berubah, dan berani belajar dari kehidupan. Dari sanalah rasa hormat tumbuh lebih dalam, bukan karena takut, tapi karena kagum. Maka jika hari ini Bapak sedang belajar menurunkan ego demi ketenangan dan hubungan yang lebih baik, ketahuilah bahwa Bapak sedang menanam pesona yang paling langgeng. Jika bagian ini terasa dekat dengan perjalanan hidup Bapak, silakan tuliskan kata "lapang" di kolom komentar. Di segmen berikutnya, kita akan merangkum semua pembahasan dan menutup perjalanan ini dengan pesan hangat tentang pesona pria di usia senja yang sejati. Bapak dan Ibu, setelah kita berjalan bersama dari awal hingga segmen ini, satu hal menjadi semakin jelas. Pesona pria di usia 60+ bukanlah soal penampilan, jabatan, atau harta, melainkan tentang cara ia bersikap pada hidup, pada orang lain, dan pada dirinya sendiri. Usia senja bukan akhir daya tarik, justru puncak kematangan jika dijalani dengan kesadaran dan kebijaksanaan.
Secara perlahan kita telah membahas bahwa pria yang pesonanya tak pernah pudar adalah mereka yang tenang dalam berbicara, konsisten dalam sikap, menjaga kesehatan tanpa berlebihan, menghormati pasangan tanpa merasa terancam, mampu menerima perubahan zaman, dan tidak menggantungkan harga diri pada masa lalu. Semua ini bukan teori, melainkan hasil dari pemahaman psikologis tentang manusia yang telah melewati banyak fase kehidupan. Kita juga mendengar kisah-kisah nyata pria seusia Bapak yang awalnya keras, mudah tersinggung, atau merasa kehilangan peran, namun berubah ketika menyadari bahwa kebahagiaan di usia senja tidak datang dari menang dalam perdebatan, melainkan dari damai dalam hubungan. Dari ayah yang mulai mau mendengar, suami yang mulai mau mengalah, hingga kakek yang memilih menjadi teladan tenang bagi cucunya. Dampaknya sangat nyata. Pria yang mampu hidup dengan sikap-sikap ini tidak hanya lebih dihormati, tetapi juga lebih sehat secara mental dan emosional. Hubungan rumah tangga menjadi lebih hangat, komunikasi dengan anak-anak lebih terbuka, dan hari-hari dijalani tanpa beban emosi yang menumpuk. Sebaliknya, mempertahankan ego, gengsi, dan kemarahan hanya akan menggerogoti ketenangan batin dan mempercepat rasa sepi. Sudut pandang bijaknya sederhana namun dalam. Menjadi pria berkelas di usia senja bukan tentang membuktikan siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling matang. Bukan siapa yang paling banyak bicara, tetapi siapa yang paling bisa menenangkan. Dan bukan siapa yang paling ditakuti, tetapi siapa yang paling dirindukan kehadirannya. Inilah pesona yang tidak bisa dibeli dan tidak akan lapuk oleh waktu. Jika Bapak merasa rangkaian pembahasan ini bermanfaat dan menenangkan hati, silakan simpan, bagikan, atau jadikan pengingat pribadi dalam perjalanan hidup Bapak. Dan bila Bapak ingin terus ditemani oleh obrolan-obrolan bijak tentang usia senja, ketenangan, dan makna hidup, silakan bergabung dengan kami dengan menekan tombol subscribe. Bukan sekadar mengikuti sebuah channel, tetapi berjalan bersama dalam proses menjadi manusia yang lebih tenang dan utuh di usia senja. Terima kasih Bapak dan Ibu.